Terus kata gua mah, pakai minta maaf, minta maaf. Kalau laki ya kan, maaf apa? Kagak ada, lu mah berdua kagak ngapain lu minta maaf sama dia, orang lu berdua yang salah. Minta maaf, minta maaf, minta maaf mah ke gue. Ternyata sekolah adalah maut. Suami ke sekolahan adalah maut. Banyak ya ibu-ibu ani-ani di situ, tahu? Nyekolahin anaknya di situ buat apa? Bukan pengen sekolah anaknya pintar apa gimana ya? Pengen ngelompat nggak sih? Anu sendiri yang ngaku katanya udah mengintai dari udah jatuh cinta di taman sekolah sudah dari 1,5 sampai 2 tahun. Ngapain lu desperate banget nungguin laki orang 1,5 sampai 2 tahun kagak dapet, tapi yang lain nah gue mah kagak mau. Kelanjutan kisah drama rumah tangga selebgram Agnes Jennifer benar-benar menjadi buah bibir perbincangan panas jagat maya belakangan ini. Bukan hanya dari kalangan warganet, sahabat hingga sederet konten kreator media sosial pun ikut bersuara dan menguak cerita dan dugaan baru tentang sosok kekasih gelap suami Agnes Jennifer yang kini marak disapa dengan sebutan wanita gayung pink lope. Dari banyaknya dugaan yang kini terungkap, yang paling mencolok adalah tentang dugaan rekam jejak buruk wanita itu sejak usianya baru menginjak belasan tahun. Surat terbuka untuk ani-ani gayung lope pink. Anda merasa hebat karena Anda ani-ani sejak dini. Rumor katanya Anda adalah ani-ani sejak umur belasan tahun. Udah boyor. Lalu, info dong dukunnya di mana? Begitulah ya ambisi seorang ani-ani ketika sudah dilepeh gadun sebelumnya. Sadar. Terus kata gua mah, pakai minta maaf, minta maaf. Kalau laki ya kan, maaf apa? Kagak ada, lu mah berdua kagak ngapain lu minta maaf sama dia, orang lu berdua yang salah. Minta maaf, minta maaf, minta maaf mah ke gue. Langsung ke gue, lu mau minta ngapain minta maaf ke dia, cari-cari alasan aja lu ya, biar bisa ngubungin. Alah gatal. Minta maaf ke gue, lu mah berdua sama salahnya. Lu banyakan dikit. Selain itu, ketegaran hati Agnes Jennifer pun ikut memantik reaksi. Bagaimana tidak, di tengah kisah hidupnya yang dirundung permasalahan besar, senyuman lebar tak pernah sekalipun sirna dari wajahnya. Lantas, seperti apa pandangan para konten kreator? Mungkinkah di balik senyuman Agnes Jennifer, hatinya kini telah hancur berkeping-keping? Dan seperti apa pula mereka menyikapi ketegaran Agnes Jennifer? Bisa gak sih dijadiin tren semua korban selingkuhan itu semuanya persis kayak Agnes Jennifer. Gue suka banget cara dia dalam menceritakan permasalahannya tuh kayak se-unbothered itu gitu loh. Kayak gak terganggu tapi terganggu sebenarnya. Tapi dengan caranya dia sendiri, dimana dia masih tetap memaintain harga dirinya di atas segalanya. Ini gue gak mencoba untuk memojokkan orang-orang dengan reaksi yang beda-beda ya. Ada yang emang senengnya langsung ngelabrak, ngejambak, apa segala macam. Enggak, ini preference gue pribadi aja ya. Gue paling suka dimana ya seseorang yang seharusnya dia bisa aja membuat dirinya tuh sebagai victim atau kayak korban. Jadi kayak, aduh aku gimana, kayak sedih-sedihin dirinya dia gitu. Tapi ini enggak. Karena apa? Yang sedih itu tuh pihak sono, pihak lakinya. Ya kan, lu nyesel kalau lu kehilangan orang yang sangat keren kayak Agnes Jennifer ataupun
istri manapun di dunia ini yang tersakiti. Karena kalian yang keren, guys. Gue setuju, tapi sakit hati belum ada obatnya. Ups, ada kata siapa? Duit mbak, duit obatnya. Berarti mbaknya belum pernah ngerasain nih yang namanya bad mood, terus masalah, terus sakit hati. Itu beres ketika ada duit mbak, serius. Cobain dulu, beneran. Jadi kalau misalnya mbak bilang si Agnes itu lagi nonton Adam Levine sama anak-anaknya, terus mbak bilang sakit banget tuh padahal cuma pura-pura dikuat-kuatin. Ya terus si Agnes mesti gimana nih? Hah? Nonton konser gitu sama anaknya sambil nangis-nangis. Apa lu selenggi? Nggak mbak, nggak bisa mbak. Duitnya terlalu banyak buat nangis. Justru bukannya bagus ya kalau misalnya dia itu pura-pura kuat di depan anaknya daripada cengeng drama gitu kan. Oh ngejek-jekin bapaknya segala macam. Gue mana lebih suka yang kayak gini. Di sisi lain, viralnya drama rumah tangga Agnes Jennifer telah memberikan dampak yang begitu besar. Tidak hanya di kehidupan pribadi wanita yang akrab disapa Ci Agnes itu, kisruh perselingkuhan sang suami rupanya turut berefek pula di kalangan persekolahan sang buah hati. Lantaran kisah gelap ini diduga bermula ketika sang suami dan wanita Gayung Pink Lope sama-sama mengantar buah hati ke sekolah. Gara-gara Gayung Lope pink, gue jadi kepikiran, ntar Valentine pakai baju warna apa dong? Tulis Agnes Jennifer. Plus, per hari ini, bapak-bapak udah gak ada yang dikasih nganter anak ke sekolah. Selama beberapa hari ini, para suami udah diceramahin istri, padahal gak salah apa-apa. Tambahnya, Kan lu sendiri yang ngaku katanya udah mengintai dari udah jatuh cinta di taman sekolah sudah dari 1,5 sampai 2 tahun. Ngapain lu desperate banget nungguin laki orang 1,5 sampai 2 tahun kagak dapet, tapi yang lain lah gue mah kagak mau. Ngapain lu buang-buang waktu 1,5 sampai 2 tahun cuman buat mandangin orang? Rabun kali ntar mata lu. Terus juga kata gue mah, gue ngeliat tuh tas lu bagus-bagus ya bentukannya. Kroko herpes gitu ya. Beli di mana? Bagus kayak aslinya. Gue pengen beli juga itu buat gue bagi-bagi ke tetangga, ya kan? Terus juga kata gue, mak ya, udah give up aja say, ya kan? Lu mau kayak gimana juga kagak bakalan lu ngarep dikawinin. Ya, terus juga abis itu ada lagi nomor-nomor aneh, kontak-kontak. Katanya kagak desperate. Ternyata gigit jari kan lu sekarang. Ternyata sekolah adalah maut. Suami ke sekolahan adalah maut. Banyak ya ibu-ibu ani-ani di situ, tahu. Nyekolahin anaknya di situ buat apa? Bukan pengen anaknya pintar apa gimana ya? Pengen ngelompat nggak sih? Pengen memangsa laki-laki kaya, suami-suami kaya. Gila nggak? Dah ya. Gue sih tidak menyalahkan ya kalau misalnya suaminya ke sekolah, ya memang mungkin mau ngurusin anaknya, mau nganterin anaknya, kontribusi juga sebagai bapak. Emang ani-aninya aja yang rada-rada ya. Itu kawasan sekolah elit aja ada loh ani-ani. sementara itu, aksi Agnes Jennifer yang membongkar dugaan perselingkuhan sang suami memang tidak dapat disalahkan. Namun yang terjadi kini, kisruh rumah tangganya justru menjadi konsumsi luas publik. Lantas, seperti apa seorang psikolog menanggapi aksi Jennifer dari kacamata psikologi? Sudah benarkah langkah yang kini ia ambil? Sebetulnya di awal pada saat kita mau melakukan satu tindakan gitu ya, kita pikirkan dulu nih, apa sih tujuan yang ingin aku capai? Kalaupun memang di awal, oke, saya ingin mengungkapkan aib-aib dari pasangan saya yang notabene saat ini sedang dalam proses perceraian gitu ya, diungkap ke khalayak umum. Tanya lagi sama diri sendiri, tujuan aku melakukan ini tuh apa sih? Gitu. Apakah ini akan bisa membuat masalah cepat selesai? Apakah ini akan memberikan kedamaian? Apakah akan berefek baik, efektif gitu untuk proses kerjasama nanti ke depan sebagai orang tua atau apa gitu? Jangan sampai dari mengungkapkan kesalahan pasangan kepada khalayak ini justru akan mendulang masalah baru atau memancing pihak-pihak lain untuk ikut terlibat.
Jadi pada akhirnya masalahnya nggak selesai, tapi justru jadi meruncing gitu, melebar, meluas, dan saling terpancing untuk mengungkapkan kesalahan dan aib satu sama lain. Sayang sekali kalau menurut saya. Belum lagi nanti pada akhirnya jejak digital ini dapat disaksikan oleh anak-anak mereka. Kebayang ya gitu, menyaksikan bahwa dulu orang tua aku ternyata sebegini berkonfliknya, sebegini saling menjatuhkan. Pasti kan membuat anak juga merasa kecewa dan sedih. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan L itu yang akhirnya tertangkap kamera, mau gak mau gue harus nyepil, ya kan? Ya ini kan makanya efek dari mempublikasikan kisah hidup gitu ya kepada halayak, akhirnya banyak pihak yang ikut campur, ikut memberikan opini, ikut memberikan pendapat gitu. Kembali lagi tujuannya, apakah memang ini yang ingin dicari? Apakah ini akan mampu menyelesaikan masalah? Apakah ini gitu kan? Kembali lagi ke diri sendiri, tujuan aku mempublikasikan ini semua itu apa gitu. Sayang sekali kalau menurut saya pada akhirnya hanya akan hanya mencari keuntungan atau membela diri sendiri semata. Menariknya, beberapa tahun lepas, Agnes Jennifer sempat membuat konten di dunia maya tentang pandangannya atas perselingkuhan dalam rumah tangga. Ia berawal dari sebuah komentar yang ditinggalkan di konten unggahannya. Agnes Jennifer pun menjawab pertanyaan itu dengan pandangan yang sungguh mendalam. Lantas, mungkinkah sikap yang ia ambil saat ini merupakan cerminan dari jawabannya kala itu? Cici, gimana tanggapan Cici buat kasus perselingkuhan? Wajar nggak di dalam rumah tangga abis banyak yang ngewajarin? Oke, gue bakal jawab dari persepsi gue ya. Nah, kita nggak tahu nih, persepsi orang beda-beda. Oke, ini gue akan bahas dari persepsi gue. Wajar nggak sih perselingkuhan? Menurut gue wajar, tetapi tidak dibenarkan. Kenapa gue bisa bilang wajar? Karena penyebab perselingkuhan itu biasanya disebabkan karena sifat dasar manusia, yaitu satu, cepat bosan, terus juga adanya ketertarikan antara satu orang dengan orang lain. Bosan sama yang di rumah gitu-gitu aja, jadi pengen cari yang lain, yang baru. Kalau misalnya kita ibaratkan ke anak-anak gitu ya, dia punya satu mainan kesukaannya dia, tapi lama-lama bosen juga kan, dia pengen lagi mainan lain yang baru. Tapi kan balik lagi, gue bilang kalau menurut pandangan gue itu tidak dibenarkan. Nah, kenapa nih kalau menurut gue perselingkuhan itu tidak dibenarkan? Karena di dalam suatu hubungan, apalagi kalau sudah ke jenjang pernikahan, it's not only about romance, it's not only about kecinta-cintaan gitu ya, it's not only rasa deg-deg seru ketemu atau kegirangan sama sesuatu yang baru, karena pernikahan itu is about commitment. Makanya itu percuma kayak misalnya lu jadi pasangan ngelarang-larang suami ini ono, percuma gitu, yang ada dia jadi ngebohong. Makanya kenapa komitmen itu dibutuhkan oleh seseorang yang sudah dewasa, karena dia tahu mana yang harus boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi kalau lu udah decide mau nikah, komitmen lu sebagai seorang istri, komitmen lu sebagai seorang suami apa? Ya udah nih, cuma satu, istri gua. Ntar gua punya anak, ini ono. Gitu loh kalau namanya komitmen. Nah, jadi pernikahan yang kuat itu kalau menurut gua adalah pernikahan yang berpegang teguh pada komitmen, tidak hanya rasa kecintaan doang. Karena perasaan itu tuh bisa berubah antara suami istri itu. Perasaan kecintaannya tuh berubah. Mungkin dulu waktu pertama kali pacaran ketemu deg-degser ya. Nah, kalau misalnya lu udah nikah, rasanya itu beda. Jadi kayak rasa sayang, rasa membutuhkan, rasa lu itu saling melengkapi. Jadi kayak lebih kayak temen gitu loh. Ya iya, kayak misalnya lu kan tiap hari ketemu laki lu, ketemu istri lu, nggak mungkin dong lu deg-degan terus, deg-degser, jangan-jangan lu jantungan lagi ya kan. Tapi ada rasa kayak gue tuh nggak bisa gitu loh tanpa dia gitu. Gue udah terbiasa dengan dia. Begitu ya, sampai sini paham ya menurut saya loh, itu balik lagi ya. Ini ya, kalau menurut saya hal yang kayak begini nih misalnya itu diselesaikan di persidangan kalau betul-betul mau cerai. Karena kalau ditaruh di tempat umum terus nanti ada pro and kontra. Nah, nanti pro dan kontra ini menjadi pemanas atau yang jadi menggoreng cerita ini. Pada waktu kemudian orang satunya diam, kalau menurut saya itu lebih baik. Karena pada saat kita mengutarakan sesuatu terhadap pasangan kita yang sekarang sedang berseteru sama kita, itu berdampak pada nantinya adanya sakit hati. Nah, sakit hati itu dampaknya gimana?
Akibatnya masalah utamanya hilang, masalah sakit hatinya yang jadi kemudian lebih jelas. Dampaknya juga adalah kemudian menutup kesempatan untuk rujuk atau untuk adanya mediasi atau apa, karena sudah keburu sakit hati. Sementara masalah utamanya jadi hilang karena sudah masalah tentang sakit hati karena saut-sautan. Jadi kalau menurut saya prefer diam aja, bagus itu malah. Terlepas dari semua itu, meledaknya kasus ini memang membuat nama Agnes Jennifer menjadi perbincangan hangat. Namun, jauh sebelum meledaknya kasus ini, nama Agnes Jennifer sudah terlebih dulu berlalu lalang di media sosial. Ya, Agnes Jennifer merupakan salah satu konten kreator paling dikenal, lengkap dengan bisnisnya yang sukses tak terkira. Bahkan pada tahun 2022 silam, Agnes Jennifer sempat pula meraih penghargaan bertajuk Netizen Award dalam sebuah acara bergengsi. Selain itu, namanya pun sering kali masuk dalam nominasi penghargaan lain. Ditambah lagi, jumlah pengikutnya yang menyentuh jutaan dalam berbagai platform. Sehingga bisa dikatakan Agnes Jennifer adalah salah satu bintang paling terang di jagat maya saat ini. Yeah, we would also like to invite Mr. Kyle Chan to come on stage to present the award. Luar biasa sekali Agnes Jennifer menerima Netizen Award. Congratulations. Congrats ya. Dan dipersilakan Mr. Kyle Chan to come on stage to present the award. Yes, Lydia, Oke, tepuk tangan yang meriah dong, ini award pertama loh ya, Netizen Award. Aku gak sabar nih mendengarkan dua patah kata dari Agnes Jennifer. TikTok Shop Indonesia Summit. Agnes Jennifer, silakan untuk leader stage saya ya. Congrats. Thank you. Semuanya. Okay, first of all, I'd like to say thank you to my family, of course, my parents, my husband, of course, my parents, my husband, my kids for their unwavering support, and then berbelanja, kita bisa dagang anytime, anywhere, 24/7 dengan sangat mudah. Jadi intinya tetap belanja, tetap dagang di TikTok Shop, dan tetap cuan bareng TikTok ya. Thank you. Thank you. Ya kita tahu juga di sini kita punya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.